Salam budaya, salam kebajikan. Tadi selamat menyelesai salam sehat Kajwata. Arus, arus, arus. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah HTUN dan PTUN dengan dosen pengampu Bapak Firman MH, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Palangkaraya. Di sini kami akan menjelaskan beberapa hal terkait tentang HTUN dan PTUN. So, langsung saja kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Baik, berikut adalah penjelasan dari kelompok kami. Selamat mendengarkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari hukum tata usaha negara dan pengadilan hukum tata usaha negara. Di sini yang pertama itu hukum tata usaha negara itu hukum administrasi negara yang meliputi keseluruhan aturan-aturan yang berkaitan dengan hukum dengan penyelenggaraan usaha pemerintah negara, atau secara singkat dapat disebut dengan hukum pemerintah, yaitu penyelenggaraan urusan pemerintah negara yang menurut pasal 1 ayat 2 dilaksanakan oleh dua organ pemerintahan. Lalu yang kedua itu pengadilan tata usaha negara, merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan tata usaha negara yang mempunyai kedudukan di kabupaten atau kota. Hai guys, asal kalian tahu tujuan dari PTUN dan HTUN. Yang pertama, saya menjelaskan tentang tujuan dari pembentuknya PTUN atau Peradilan Tata Usaha Negara. Yang pertama, memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang bersumber dari hak-hak individu. Yang kedua, memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang didasarkan kepada kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakat tersebut. Yang kedua, ada tujuan utama dari hukum tata usaha negara atau HTUN, di mana menyelesaikan perkara-perkara perselisihan antara warga negara dengan pejabat tun sebagai akibat dikeluarnya keputusan tata usaha negara yang dirasa merugikan warga negaranya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas hukum tata usaha negara atau HTUN. Yang pertama, untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum di dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara atau TUN. Yang kedua, membagi hak dan kewajiban kepada pihak yang terlibat sengketa. Yang ketiga, membagi wewenang serta mengatur cara menyelesaikan sengketa. Yang kedua, tugas peradilan tata usaha negara atau PETUN. Yang pertama, menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan segala sengketa tata usaha negara atau TUN. Yang kedua, peningkatan kualitas dan profesionalisme hakim. Yang ketiga, memantapkan pemahaman dan pelaksanaan tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan pengadilan tata usaha negara. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait fungsi-fungsi dari hukum tata usaha negara atau HTUN. Untuk fungsi yang pertama yaitu sebagai pedoman bagi para pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Yang kedua, memulihkan
memulihkan kerjasama dan koordinasi nasional di antara pejabat-pejabat administrasi negara tersebut. Fungsi yang ketiga, memelihara kewibawaan dari administrasi negara dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap administrasi negara tersebut. Selanjutnya, untuk fungsi dari Peradilan Tata Usaha Negara atau disebut juga dengan PTUN, fungsi yang pertama yaitu melakukan pembinaan terhadap pegawai struktural dan fungsional maupun pegawai lainnya, baik dalam ranah administrasi, teknis, justisial maupun administrasi umum. Untuk fungsi yang kedua, melakukan pengawasan terhadap tugas-tugas dan tingkah laku hakim serta pegawai lainnya. Dan untuk fungsi yang ketiga, melakukan sebagian kekuasaan negara di bidang kehakiman. Asas-asas setun dan petun. Asas-asas setun terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, asas keluarga. Asas keluarga dapat dilihat dalam pasal 33 Undang-Undang 1945. Yang kedua, asas kedaulatan rakyat. Yang ketiga, asas pembagian kekuasaan. Yang keempat, asas negara hukum. Asas-asas petun terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, asas praduga rematik. Setiap tindakan pemerintah selalu dianggap pragmatik sampai ada pembatalan atau dapat dilihat pada pasal 67 ayat 1 dan ayat 4 huruf A Undang-Undang Petun. Yang kedua, asas para pihak harus didengar. Yang ketiga, asas kesatuan beracara. Yang keempat, asas pelanggaran kekuasaan kehakiman. Baik, saya akan menjelaskan tentang sumber HTUN dan PTUN, di mana sumber HTUN yang pertama yaitu undang-undang, yang kedua kebiasaan atau sering disebut dengan kostum dan adat, yang ketiga perjanjian antara negara atau traktat, yang keempat keputusan hakim atau sering disebut jurisprudensi, yang kelima pendapat ahli hukum terkemuka atau sering disebut doktrin. Yang kedua, sumber PTUN yaitu undang-undang atau hukum administrasi negara tertulis. Yang kedua, praktik administrasi negara atau sering disebut HAN yang merupakan hukum kebiasaan. Yang ketiga, jurisprudensi. Yang keempat, anggapan para ahli atau HAN. Guys, kalian tahu nggak Peradilan Tata Usaha Negara itu memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa di bidang tata usaha negara loh, dan juga memeriksa objek sengketa yaitu keputusan tata usaha negara. Kemudian juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, menambah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara serta memperluas proyek sengketa. Peraturan perundang-undangan terkait Peradilan Tata Usaha Negara. 1. Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara atau Undang-Undang 05 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 2. Undang-Undang 09 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang 05 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 3. Undang-Undang 0551 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 05 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hai, kalian tahu nggak contoh hukum tata usaha negara yang ada di Indonesia? Hukum tata negara sendiri lebih fokus kepada hal mengenai konstitusi atau hukum dasar yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur suatu negara mengeluarkan kebijakan pemerintah. Nah, contoh hukum tata usaha negara yang berlaku di Indonesia adalah dengan adanya Peradilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Peradilan tersebut memiliki peranan yang penting untuk hukum di Indonesia. Contoh kecilnya ialah berhentian PNS. Nah, Peradilan Tata Usaha Negara itu berhak memberhentikan PNS yang melakukan pelanggaran atau yang tidak bekerja. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.